Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Surat Al-An'am ayat 153. Yang kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah teristimewa Ananda yang pagi ini diberi kekuatan oleh Allah untuk ikut bangun dan melaksanakan solat subuh berjamaah. Insyaallah kita pagi hari ini betul-betul mendapatkan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena pagi ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, barang siapa yang bangun di waktu subuh kemudian dia sempat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sesungguhnya dia telah mendapatkan kekayaan melebihi apa yang ada di langit dan di bumi. Mudah-mudahan itu kita dapatkan semuanya. Amin. Yang kedua, pagi hari ini kita akan membahas tentang agama, penyelamat buat kehidupan manusia. Tentu agama yang kita maksud adalah agama Islam. Karena itu keyakinan. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu di sisi Allah cuma agama Islam. Itu harus kita mantapkan itu. Kita kokohkan dalam diri kita. Kita kuatkan dalam batin kita. Tidak ada agama yang benar kecuali hanya agama Islam. Itu keyakinan kita. Dan tidak perlu pula ada orang lain yang tersinggung olehnya. Orang lain silahkan juga mengatakan agamanya yang benar. Tapi orang Islam tidak boleh membenarkan agama orang.
menurut keyakinan kita. Lakum dinukum. Nah, itu prinsip itu. Tidak boleh ditawar-tawar. Dan tidak boleh pula oleh orang intervensi. Tidak boleh pula orang intervensi. Orang non-muslim tidak boleh intervensi ke dalam agama Islam. Dan kita umat Islam juga tidak boleh intervensi. Karena itu hak kehidupan orang beragama masing-masing. Ini prinsip yang harus kita pahami, sehingga sebagai seorang muslim kita tidak boleh memandang agama kita ini sama saja dengan agama-agama yang lain. Ini penting dulu, yang pertama. Yang kedua, agama Islam yang kita miliki ini diturunkan oleh Allah. Gunanya untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Makanya Islam tidak tertuju hanya kepada mukmin atau muslim. Sehingga di dalam Al-Quran ini juga banyak wahyu Allah yang menyeru kepada manusia. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Tapi ada manusia yang menerima, ada juga manusia yang tidak menerima. Ada orang yang menerima Islam, ada dia yang menerima Islam, tapi dia tidak kokoh dengan Islam. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbunallah. Innal ladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Nah, itu. Kalau begitu, ada orang yang mengatakan Tuhannya Allah, tapi dia tidak istiqamah. Islam abu-abu. Islam abu-abu. Karena ayat ini mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia kokoh istiqamah dengan kalimat itu, maka ada kata-kata yang tersiratnya, ada orang yang mengatakan Tuhannya Allah tapi dia tidak istiqamah, sehingga ada yang disebut dalam Al-Quran dengan ungkapan orang fasik. Pernah kita mendengar istilah orang fasik? Orang fasik orang Islam atau non-Islam? Orang fasik orang Islam atau non-Islam? Orang Islam. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah. Maka ketika mereka melupakan Allah, Allah jadikan mereka lupa dengan dirinya. Mereka itulah orang yang fasik. Dia orang fasik itu orang yang lupa diri, lupa dengan Allah. Di satu sisi dia masih mengatakan dia Islam. Ada orang Islam yang tidak sholat, ada. Ada orang Islam yang tidak puasa, ada. Ada orang Islam yang melecehkan Islam, ada. Dia Islam. Ketika ditanya apa Tuhannya Allah, siapa nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu, tapi dia tidak istiqamah. Maka bermacam-macam bentuk kehidupan. Disinilah yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa yang diselamatkan oleh agama itu? Apakah setiap orang yang beragama dia sudah selamat? Nah, itu. Sehingga kadang-kadang persepsi orang, alhamdulillah kali ndak kapienya domah, kan itu. Alhamdulillah kan lai Islam juonya mah. Tidak bisa.
Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ayat yang kita baca tadi. Surat Al-An'am ayat 153. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata kita dalam kehidupan dunia ini harus memiliki sikap dan prinsip. Sikap dan prinsip. Kenapa demikian? Karena oleh Allah dikatakan Islam itu disebut juga dalam bahasa lainnya sirat, jalan, siratal mustaqim. Makanya dalam solat tidak sah solat kita kalau tidak menyebutnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang akan menyelamatkan diriku. Bukan jalan, berarti kan dua itu. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Bukan jalan orang-orang yang engkau kutuk. Bukan jalan orang-orang yang engkau laknat. Dua jalannya. Maka dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Wa anna haza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna haza, dan sesungguhnya ini dia. Sepakat para ulama, apa itu Islam? Apa itu Islam? Al-Quran. Apa itu Islam? Sunnah. Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Wa anna hadza, ditunjuk ini. Inilah dia jalan yang benar itu, yaitu Islam. Apa itu Islam? Al-Quran. Al-Quran wahyu dari Allah. Lalu yang kedua apa? Sunnah Rasulullah. Kenapa sunnah Rasulullah? Kata Allah, in kuntum tuhibbunallah. In kuntum tuhibbunallah. Sesungguhnya jika engkau mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Hai Muhammad, sampaikan kepada pengikutmu, sampaikan kepada umatmu, sekiranya engkau mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikuti aku. Maka Islam itu tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan. Karena kata kuncinya ada pada Sunnah. Maka ulama sepakat kalau ada orang ingkar Sunnah, cuma mempedomani Al-Quran saja, maka sesungguhnya mereka kafir. Kenapa? Karena kunci kehidupan manusia itu, dia katakan mencintai Allah ketika dia mengikuti Rasulullah. In kuntum qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Muhammad, sekiranya engkau mencintai Allah, fattabi'uhu, maka ikuti aku. Makanya kita ittiba. Makanya kita ittiba, mengikut kepada Rasulullah. Dalam sebuah riwayat diungkapkan seperti apa kehidupan beragama itu. Ini renungan buat kita pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Seorang ulama, seorang ahli tafsir menjelaskan bahwa Siratal Mustaqim itu digambarkan bagaikan kita berada
di pinggir penyeberangan. Di pinggir penyeberangan. Ketika itu kiri kanan ada orang menawarkan kendaraan. Dalam riwayat itu dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan umatnya di pinggir Siratal Mustaqim, di pinggir penyeberangan. Kiri kanannya ada kuda, di sebelah kanan ada kuda, di sebelah kiri ada kuda. Lalu ketika dia lurus dan tidak terpengaruh oleh kuda-kuda yang disorakkan, Bapak, yo sini Pak, ini kudanya bagus Pak. Pak datang ayo Pak, pakai ini Pak, murah Pak, murah, kudanya bagus, kudanya hebat. Nah, gitu. Kata ulama tadi, ketika kita terpengaruh, maka hancurlah kita masuk ke dalam neraka. Tapi ketika kita lurus saja, tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk himbauan itu, maka selamatlah kita sampai ke dalam surga. Hari ini kita sedang berada di sana, di mana hari-hari hidup kita diajak orang, ditarik-tarik orang. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Nanti di akhir zaman umatku bagaikan hidangan yang lezat yang diperebutkan oleh orang. Ini menarik, ini menarik, ini menarik. Atau umat Islam bagaikan buih di atas air. Dia tidak punya kekuatan tapi kesana kemari, kesana kemari. Dia mengejar bagaikan mengejar di padang pasir. Kelihatan seperti air, dia kejar air itu. Tapi dia tidak akan pernah menemukan air itu. Dia tidak punya daya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nanti di akhir zaman umatku bagaikan hidangan yang lezat yang dihadapkan kepada orang yang kelaparan sehingga ditarik-tariknya. Lalu atau bagaikan buih di atas air, dia tidak punya daya kecuali dibawa oleh air itu kemana-mana. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena ketika umat Islam itu sedikit ya Rasulullah? Kata Rasul, tidak, kamu yang terbanyak tapi tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Oleh sebab itu diturunkan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup kita ini ada dua jalan. Ada dua jalan. Jalan yang menyelamatkan kamu hingga kamu diantarkan ke dalam surganya Allah. Dan jalan yang akan menghancur dan membinasakan kamu. Sehingga dalam ayat surat Al-An'am ayat 103 itu katakan, wa anna haza siratim mustaqima. Inilah dia jalan yang lurus itu, yaitu Islam. Apa itu Islam? Al-Quran dan sunnah. Fattabi'uhu, maka ikuti dia. Ikuti. Wala tattabi'u subula, dan jangan engkau ikuti selain daripada dia. Sekarang orang bagaikan menjual obat, Pak. Tapi ada juga yang tidak sportif. Ada yang mengatakan, kalau Indonesia ingin maju, tidak usahlah agama keras-keras betul. Itu kan tidak sportif namanya itu. Nah, sekarang kita diuji lagi. Sejak tahun 50-an Islam dihadapkan kepada salah satu musuh yang hebat, namanya komunis. Sehingga melalui musyawarah para ulama meminta kepada Presiden Soekarno agar seluruh organisasi yang berbaur komunis untuk dibubarkan, untuk dilarang. Kenapa? Karena ideologinya. Apa itu ideologinya? Dia anti dengan agama.
Dia anti dengan agama. Bahkan dia memusuhi agama. Musuh agama. Kemudian puncaknya tahun 65. Terjadi peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh umat dan bangsa kita di negara kita ini. Tapi tidak tahulah apa pertimbangan dari seorang panglima hari ini kembali memerdekakan mereka. Duduk sama rendah, tagak sama. Tapi ini kita jadikan tantangan untuk menyelamatkan diri kita. Dia semakin banyak ujian yang diberikan, kita semakin kokoh. Oleh sebab itu kata Allah, tidak cukup kamu hanya mengikuti saja. Wala tattabi'us subula, maka jangan mengikuti selain daripada Islam. Lalu yang kedua, jangan kamu berpecah belah. Maka hari ini seruan kepada umat Islam bersatulah. Tidak cukup sekadar kita sering menyampaikan kebatilan yang terorganisir akan menghancurkan, mengalahkan kebenaran. Tapi sejauh mana kita melihat konsep itu? Islam itu jelas. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ketika engkau kokoh dengan Islam, engkau kuat, engkau bersatu, engkau tidak usah takut dan tidak usah ragu. Engkau ditakuti oleh orang. Tapi dengan prinsip kokoh dalam beragama. Tapi ketika kita tidak kokoh, ini yang berbahaya. Ketika engkau mengikuti selain dari kebenaran Islam yang benar itu, fatafarraqa bikum an sabilih, engkau akan hancur binasa. Sehingga dalam ayat lain Allah katakan, wala takunu kalladzi natafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Apa kata Allah? Jangan kamu seperti orang yang bermusuh-musuhan. Jangan kamu seperti orang yang berpecah belah. Ketika mereka bermusuh-musuhan, ketika mereka berpecah belah, apa maksudnya? Sesama umat Islam tidak boleh bermusuh-musuhan. Sesama umat Islam tidak boleh berpecah belah. Jangan ada lagi yang bercerita tentang khilafiyah. Jangan lagi ada yang bercerita tentang ikhtilaf. Hari ini bercerita tentang Islam. Kenapa? Ketika engkau bermusuh-musuhan, ingat, ketika itu Allah akan mendatangkan azab buatmu. Kalau azab menyelamatkan atau membinasakan? Kalau azab menyelamatkan atau membinasakan? Ada dua prinsip tadi itu. Jadi beragama, kita akan selamat dengan agama itu. Yang pertama, ketika kita kokoh, ketika kita istiqamah dan berpunya prinsip dalam menjalankan agama. Ini yang pertama Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian, beragama tidak boleh setengah-setengah. Beragama tidak boleh sebagian-sebagian. Beragama tidak boleh kita meremehkan yang sebagian, menonjolkan yang lain, tidak boleh. Tapi beragama itu harus secara sempurna. Ya. Harus kokoh, harus bulat. Yang kedua, sebagai sesama umat beragama, dia akan menjadi kuat, dia akan menjadi kokoh ketika sesama umat beragama itu, dalam tanda kutip, Islam itu Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Sesama umat Islam itu harus kompak-kompak. Kalau ada kompak, kita tidak menjadi kuat. Bahkan inilah yang akan menghancurkan dan membinasakan umat. Bagi masyarakat, bagi umat yang lemah pemahaman agamanya, dia semakin hari semakin bingung. Akhirnya dia tidak paham mana yang harus dia ikuti dan mana yang harus dia jalankan.
Inilah renungan Bapak dan Ibu sekalian pada subuh ini, ketika kita melihat dalam kehidupan beragama, maka sebetulnya tidak cukup hanya dengan mengatakan diri saya Islam dan saya beragama Islam, tetapi baru Islam itu menjadi sebuah kekuatan dalam diri kita ketika nilai-nilai Islam itu telah kita jalankan dalam kehidupan kesehari-harian kita. Kita kokoh, kita bertahan dengan prinsip nilai-nilai Islam yang benar itu, yang dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan itu tidak boleh ditawar-tawar, apalagi mengurang-uranginya. Saya mendengar, mudah-mudahan yang saya dengar itu salah, ada yang minta keluarkan 300 ayat di dalam Al-Quran gitu. Tidak boleh. Satu ayat dalam Al-Quran itu dia tidak bisa dihilangkan dan dikurangi, karena baru dia sempurna ketika dia 114 surat, kemudian 30 juz, kemudian 6.666 ayat, baru itu yang disebut dengan sempurna dia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan seterusnya. Kalau kurang saja satu ayat tidak sempurna dia. Kalau dia tidak sempurna, berarti kita berada pada jalan yang lain. Jadi tidak boleh dicampurkan dia. Tidak boleh dicampurkan. Ketika kita memakai yang lain, inilah yang menghancurkan kita. Inilah yang membinasakan kita. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa menjalankan agama dengan baik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita dilindungi oleh Allah, dan kepada penghuninya khusus yang beragama Islam untuk istiqamah dalam menjalankan Islam itu sendiri. Tidak usah ragu-ragu. Tidak usah ragu. Apa kata Allah? Ketika engkau istiqamah menjalankan Islam, wala Allah takhafu. Ketika engkau istiqamah menjalankan Islam itu, Allah takhafu, engkau tidak perlu takut. Kan ada orang, kalau dulu orang takut kalau betul-betul kita Islam. Oh nanti lain lo kece orang, sagan awak gitu. Atau kita akan didiskreditkan orang, atau kita akan didiskriminasikan orang, atau kita akan disisihkan orang. Kata Allah, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Allah takhafu wala tahzanu, dan kamu juga tidak perlu bersedih. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya tidak pernah sedikit pun dia tergoyahkan untuk menjalankan Islam secara kafah. Inilah yang dijelaskan oleh ulama, ketika kita istiqamah, kita tidak terpengaruh oleh hiruk pikuk orang yang memanggil-manggil kita, Pak yuk ke sini Pak yuk ke sini Pak, ini barangnya bagus Pak, ini kendaraannya hebat, kalau dengan ini kecepatannya sekian ratus per kilo per jam, kalau ini kecepatan, ini fasilitasnya begini Pak. Kita tidak perlu ragu, karena kita yakin Islam itu adalah yang terbaik. Islam itu adalah yang paling benar. Sebagai seorang muslim, kita harus kokoh dengan prinsip itu. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, menjalankan agama hingga akhir hayat kita datang, sehingga ketika ajal datang kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sampai diantarkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, banyak maaf. Ya Bapak? Iya Pak. Ya. Ya. Kenapa pihak kota di Sumatera Barat ini mengikuti yang salah? Ya. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Jadi betul Pak. Itu yang kita katakan tadi, tegaknya Islam
tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, maka ada kalimat wala tafarraqu. Makna wala tafarraqu juga salah satu maknanya kita harus tetap kokoh berjamaah yang disimbolkan melalui solat berjamaah dan lain-lain. Tapi apa yang Bapak rasakan mungkin juga dirasakan oleh kita semua. Ya, Allahu a'lam, Pak. Allahu a'lam. Dan kita selalu berupaya bagaimana saling merangkul, bagaimana saling mengajak, dan ulama-ulama terutama ulama-ulama itu tetap bersatu. Justru itu himbauan kita cuma, Pak. Apa himbauan kita? Mari kita hindari lagi perbedaan. Kita tidak lagi perlu berdebat dengan persoalan-persoalan perbedaan yang tidak perlu kita perdebatkan. Kadang-kadang ini, dan orang sengaja menciptakan itu. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa. Orang lupa kalau kita di perantukkan, Pak. Nah, sebagian kita ada yang lupa itu. Kalau Islam itu berjamaah terus, Islam itu kompak terus, tidak ada orang yang sanggup menghadapinya, Pak. Bisa jadi ini sebuah strategi, kita tidak menuduh. Kita tidak menuduh. Bisa jadi ini sebuah strategi. Kenapa ketika bercerita ideologi, orang tidak bisa ditawar, Pak? Ini yang dibilang oleh Presiden Soeharto dulu. Hati-hati, PKI-nya boleh bubar, PKI-nya boleh bubar, tapi setiap 20 tahun dia akan bangkit terus. Raso dibawa naik, pareso dibawa. Contoh, ketika ada kejuaraan bulu tangkis atau bola kaki, yang bertarung itu orang Indonesia dengan negara lain. Bangkit tidak rasa kita membela yang ada dari utusan Indonesia itu? Mohon maaf, walaupun nabatan dia itu Cino sama Cino, tapi nanciak Cino Indonesia, nanciak lagi Cino nan sebana dari negara Cino. Tapi ketikanya menyebut nama Indonesia, bangkit tidak girah kita. Bahkan ada yang sampai sakit jantung, mati ketika menonton itu. Itu ideologi, Pak. Itu ideologi, tidak bisa. Rasa naik apa? Matang, rasa minyak kaku, tidak bisa itu. Tagak kampung pagar kampung, tagak negari pagar negari, tagak agama bela, orang akan selalu berjuang pula untuk membangun ideologinya. Namun demikian, ini ujian, Pak. Ujian, mudah-mudahan umat, terutama para tokoh, para ulama, para pemimpin-pemimpin agama, pemimpin organisasi Islam, mudah-mudahan bisa melihat secara lebih dalam seperti apa hari ini kita, dan bagaimana umat hari ini, dan seperti apa pula tantangan di depannya. Sejarah telah membuktikan itu. Sejarah telah membuktikan pendekatannya bisa saja baik-baik, mulai dari berdagang pendekatannya. Habis itu apa lagi? Kekuasaan. Setelah kekuasaan, ideologinya. Nah, kenapa ini tidak pernah bisa lepas dari kehidupan manusia? Terima kasih, Bapak. Pertanyaannya bahwa hari ini kita masih sedang menghadapi ujian, tapi mudah-mudahan kita berdoa juga. Biasanya kalau tata ruang beko baru saling menjago, saling berpapasan, tapi kita berdoa janganlah tata ruang lo mangko bapak cik kalau bisa sabalun tata ruang tetap babimbiang-bimbiang lah, babimbiang-bimbiang seperti di saat orang bermesraan. Hari ini kita perlu kekuatan itu, dan kita doakan mudah-mudahan kita umat Islam di negeri yang mayoritas Islam ini akan tetap menjadi pemilik, menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, karena negara kita dilahirkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para ulama yang mendeklarasikan dulu, hari ini ulamanya masih tetap memperkokohnya. Ya, Pak. Doa yang bisanya, Pak. Ya, Pak. Sekali lagi banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.